Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi dari kelompok kami yang berjudul gangguan penglihatan atau tunanetra. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Katon Bagus Pambudi sebagai moderator, Rizka Hardianti sebagai pemateri pertama, Rizka Delpina sebagai pemateri kedua, dan Rizde Aris Sandi sebagai pemateri ketiga. Pada Rizka Hardianti, kami persilakan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Katon Bagus. Kelainan penglihatan atau tunanetra orang dengan kondisi mengalami gangguan atau hambatan penglihatan. Menurut Kanner, dalam Nawawi 2009, tunanetra mempunyai batasan dalam penglihatan. Batasan tunanetra dari kacamata medis apabila ketajaman penglihatan tidak lebih dari 20/20. Meskipun menggunakan kacamata pembesar dan bidang penglihatannya tidak melebihi sudut pandangan 20 derajat. Batasan penglihatan untuk anak tunanetra dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pada pentingnya fungsi penglihatan terhadap proses pendidikan, seperti tidak dapat secara optimal menyesuaikan metode oleh orang yang melihat. Secara umum, ketunanetraan atau hambatan penglihatan atau visual impairment dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu buta total, totally blind, dan kurang lihat atau low vision, menurut Friend dalam Nawawi 2010. Pengertian low vision. Orang yang termasuk low vision adalah mereka yang mengalami hambatan visual ringan sampai berat. Seseorang dikatakan menyandang low vision atau kurang lihat apabila ketunanetraannya masih cenderung memfungsikan indera penglihatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, totally blind. Totally blind atau buta total adalah seseorang yang memiliki hambatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan, di mana mata tidak mampu mengolah rangsangan cahaya, atau dalam istilah kedokteran disebut dengan visus nol, yaitu tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Delvina. Oke, baiklah, terima kasih kepada Rizka Hardianti. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya, adanya ketunanetraan pada seseorang secara otomatis ia akan mengalami keterbatasan. Keterbatasan itu adalah keterbatasan memperoleh informasi dan pengalaman baru. Kemudian keterbatasan dalam interaksi dengan lingkungannya, kemudian keterbatasan dalam bergerak serta berpindah tempat atau mobilitas. Oleh karena itu, dalam perkembangannya seorang anak tunanetra itu mengalami hambatan atau sedikit terbelakang mobilitasnya bila dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Next. Kemudian klarifikasi anak tunanetra. Ya, klarifikasi tunanetra secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, kemudian yang kedua berdasarkan kemampuan daya penglihatan, yang ketiga berdasarkan pemeriksaan klinis, kemudian yang terakhir berdasarkan kelainan-kelainan pada mata. Selanjutnya dampak ketunanetraan. Yang pertama, dampak terhadap kognisi, yang kedua dampak terhadap keterampilan sosial, yang ketiga dampak terhadap bahasa, dan yang keempat dampak terhadap orientasi dan mobilitas. Next. Nah, selanjutnya kemampuan bahasa dan berbicara anak tunanetra. Itu awal mula perkembangan bahasa pada anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan sama dengan anak lainnya, dimulai dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal pada usia sekitar 8 minggu. Kemudian mulai mengoceh sampai usia 12 minggu. Selanjutnya mulai mengucapkan suku kata sampai usia 28 minggu. Mulai mengucapkan kata yang bermakna dan mulai meniru bunyi pengucapan kata sampai usia 48 minggu. Dan yang terakhir mulai memahami banyak kata yang bermakna sampai 1 tahun.
kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Rizde. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya akan melanjutkan. Visual akan menunjukkan perkembangan bahasa yang lambat. Karena keterbatasan untuk mengobservasikan dan memadukan secara simultan antara bunyi dan kata, maka bunyi, kata, dan objek yang memiliki makna bunyi kata. Konsekuensinya anak akan kehilangan berbagai simulasi untuk merangsang perkembangan bahasanya. Dalam melakukan dialog dengan orang lain, anak yang mengalami hambatan visual akan kesulitan untuk mengembangkan pembicaraan. Karena keterbatasan objek pembicaraan sehingga anak kehilangan banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan bahasanya. Selanjutnya, lagi. Steinfeld 1963 menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tidak sedikit anak tunanetra yang menunjukkan gangguan bahasa dan bicara, baik gangguan bicara yang bersifat organis maupun fungsional. Gangguan bicara yang bersifat organis penyebabnya adalah gangguan pada lidah, langit-langit, lembut, dan organ artikulasinya. Sedangkan gangguan bicara fungsional penyebabnya adalah regresi, egois, dan bicara yang seringkali terjadi pada anak tunanetra meliputi kesalahan ucap, pelat, dan gagap. Frekuensi terbesar gangguan bicara pada anak tunanetra disebabkan rusaknya organ bicara. Selanjutnya, penyesuaian sosial anak tunanetra. Lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah berperan dalam membantu anak tunanetra yang mengeliminasi potensi masalah yang dapat menghambat perkembangan psikososial. Anak tunanetra akibat keterbatasan kemampuannya jika lingkungan dapat memberikan kesempatan untuk berbuat, serta membentuk anak tunanetra yang melakukan penyesuaian sosial yang sebaik-baiknya. Niscaya perkembangan kepribadian anak tunanetra tidak berbeda sebagaimana layaknya anak normal lainnya. Next. Kemampuan membaca anak tunanetra. Anak tunanetra dalam belajar membaca menggunakan cara yang khusus, yakni menggunakan huruf-huruf yang diciptakan oleh Braille. Sebelum ditemukan huruf Braille, pengajaran membaca pada anak tunanetra sempat dicoba dengan menggunakan huruf Latin yang dibuat timbul. Namun hal ini rupanya kurang efektif dan efisien. Huruf Braille yang digunakan sebagai pengganti huruf Latin terdiri atas titik-titik yang timbul dan dibaca dengan jari-jari. Huruf Braille disusun dari 6 buah titik, 2 dalam posisi vertikal dan 3 dalam posisi horizontal. Next. Terima kasih. Itu ada tulisan. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami, yaitu gangguan penglihatan atau tunanetra. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.